Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel tutorial kita. Kali ini kita akan membahas salah satu routing dinamis, yaitu routing OSPF Open Short Fast First. Yang sebelumnya kita udah bahas routing dinamis secara RIP, Routing Information Protocol. Untuk topologinya gak beda jauh, kita kasih yang sederhana. Ada 3 buah router, terus ada 2 buah switch, 4 buah PC yang saling terhubung. Untuk settingan networknya bisa kita lihat di sini ada 192.168.1.1/24 dengan network 192.168.1.0. Terusan ada network 10.0.0.0/8. Di sini IP-nya 10.10.10.2. Terus ada network 20.0.0.0/8. Di sini IP-nya 20.20.20.1 dan seterusnya. Oke, kalau misalnya udah paham ke topologinya, kita langsung buka Cisco pakai tracer. Oke, ini udah terbuka si tampilan Cisco pakai tracernya. Kita add, misalnya kita punya router 1941, kita samakan saja. Terus 1941 ada, kita add 3 buah. Kita add 3 buah. Nah, kita add juga switchnya. Kita pilih PT switch saja biar langsung, biar gampang. Jadi untuk implementasinya sih nanti bisa teman-teman kembangkan. Oke, kita add PC-nya ada 4 buah tadi. Untuk PC-nya bisa di copy, bisa juga di add manual. Di sini saya gunakan add manual supaya nanti di kolom pengetesannya nanti ketahuan nih ping dari PC 1 misalnya ke PC 3 atau PC 2 ke PC 0 misalnya. Kita sambungkan dulu PC ke switch. Kita sambungkan PC dulu. PC-nya ke switch, terus switch ke router. Nah, oke, kita geserkan dulu biar rapi. Nah, ini nih, pastikan nyoloknya gigabit Ethernet 0/0. Ini soalnya udah gigabit tadi udah. Jadi untuk sesuai topologinya di sini kan ada gigabit 0/0. Jadi teman-teman pastikan milihnya gigabit 0/0 gitu. Oke, ini juga gigabit 0/0. Di sini gigabit 1/1. Ini gigabit 0/0. Ini gigabit 1/0. Gigi itu gigabit, itu gigabit. Nah, di sini kan tinggal diklik aja sih teman-teman. Saya kan udah nyambung. Nah, panah yang ini diklik aja, arahkan ke gigabit 0/0 gitu. Sambungkan juga yang ini. Ini gigabit 0/1, ini gigabit 0/0 gitu. Terus juga sambungkan router 2 ke router 1. Ini gigabit 0/1, gigabit 0/1 gitu. Oke, ini udah ada sesuai nih skemanya. Kita kasih keterangan dulu. Kita kasih keterangan dulu biar gak pusing. Ini gigabit 0/0. Ini dari arah sini nih, dari arah router ke arah switch nih. IP addressnya tadi kita ini networknya 92.1.0 lah, 1.1. Sebentar kita rapikan dulu. Ini 1.1 itu dari arah router ke arah bawah, ke arah switchnya.
Oke, saya cukup sih. Ini kasih nama dulu juga gigabit 0/1 tuh. Jadi biar gak pusing, ini tuh gigabit 0/1 misalnya. Ini nih di sini nih. Nah, jadi biar gak pusing. Add IP-nya 10.10.10.1 10.2 lah. Nah, ini untuk 10.1 di sini. Ya, sama kayak tadi. Ini juga kita kasih gig 1/1 tadi 0/0 dengan IP 10.10.10 nanti titik 1. Ini juga sama gigabit 0/1. Ini gigabit 0/1 nih. Tuh IP address-nya ini 20.20.20.1 misalnya. Ini 20.20.20.2. Ini gigabit dari sini. Ini gigabit 0/0 dengan IP-nya 92.168. Oh, ini kan 1.1 nih. Di sini kita coba 2.1. Jadi biar beda network. Itu untuk ininya PC-nya nanti kita set 192.168.1.1. Udah kan 1.1 udah, jadi jangan 1.1, tapi misalnya 1.2.3 misalnya dan seterusnya. Intinya /24 nanti 192.168.1.3 misalnya. Jadi biar nurut ini 192.168.2.2, ini 192.168.2.3. Oke, jangan lupa ini /24 tadi. Ini juga bentar, kita klik dulu nih. Ini /24 juga. Ini /24, ini /24, jadi prefix /2. Teman-teman bisa nyebutin prefix ini /8 biar beda network. Ini /8, ini prefix 8/8. Ini juga sama nih /8, jadi biar ini /24. Jadi misalnya ini ke sini gitu misalnya ya. Teman-teman juga bisa kembangkan sih sesuai dengan ini. Udah kan topologinya udah sesuai gini. Nanti kita add dulu nih, add setting si router 0 misalnya. Kita klik router 0, masuk ke config, Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/0. Kita kasih IP-nya tadi 192.168.1.1 netmax-nya, yaitu /24 tuh 255.255.255.0 tuh. Oke, ini udah. Jangan lupa di port statusnya checklist on gitu, biar interface-nya hidup. Untuk gigabit Ethernet 0/1 itu kan ke arah atas, ke arah router 1. Kita kasih IP-nya juga 10.10.10.2/8 itu kelas A, jadi 255.0.0.0 untuk subnet max-nya. Selanjutnya kita ke router 1, router yang paling tengah, paling atas, gigabit 0/0. Kita pilih config, interface gigabit 0/0, kita klik on, masukkan IP-nya 10.10.10.1. Subnet max-nya 255.255.0. Untuk gigabit Ethernet 0/1 ini kita juga isikan IP-nya 20.20.20.1/8. Itu kelas A. Kita juga bisa cek sih di sini misalnya settingannya udah sesuai atau enggak gitu. Ini kan udah, tinggal didekatkan aja sih, gak usah diklik, tinggal didekatkan aja. Oke, ini udah di setting, tadi kan udah di setting, sama ini juga udah. Ini belum di setting nih,
ini belum disetting. Masuk ke config, internet 0/0. Internet 0/0 tuh yang mana? Internet 0/0 tuh sebentar. Internet 0/0 tuh dari arah router ke arah switch yang bawah. Pilih on, checklist on, masukkan IP-nya 192.168.2.1, subnet masknya kelas C 255.255.255. Ya udah otomatis sih biasanya. Gigabit 0/1 nya kita juga sama, checklist on, isi IP-nya 20.20.20.2/8. 8 itu subnet masknya 255.0.0.0.0. Oke, ini kita juga setting PC-nya, setting setiap komputernya, diklik aja nih, misalnya PC 0, diklik, masuk ke desktop, pilih IP configuration, isi IP address versi 4, version 4, 92.168.1.2 dengan net max-nya, subnet max-nya 255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.1. Default gateway itu di sini IP router. DNS-nya teman-teman bisa kosongkan, soalnya kan kita ngeceknya juga gak connect ke internet. Tapi teman-teman bisa juga isi DNS-nya IP ini, misalnya IP si routernya. Oke, ini udah PC 0, PC 1 juga kita setting IP address-nya, masuk ke desktop, IP configuration, pilih IP version 4 address 192.168.1.3. Default gateway-nya IP si router gitu. Ini udah, ini juga kita sesuaikan. Ini klik nih, kita sesuaikan desktop, IP configuration, IP address version 4. Oh ya teman-teman, pilihnya IP configuration-nya secara statik karena di sini kita isinya secara manual, bukan secara otomatis dari arah router atau misalnya dari arah server. Kalau misalnya DHCP itu biasanya ada router, ada server atau server yang ngasih DHCP, jadi ngasih IP address secara otomatis. 2.2 ini subnet masknya prefix kelas C 2.1. Oke, ini udah. Isi terakhir, pilih statik 3, subnet masknya segitu. Oke, DNS servernya, untuk DNS servernya bisa dikosongkan saja. Oke, ini udah setting, udah sesuai. Ini kita juga bisa klik nih, IP-nya udah sesuai kah atau enggak. Tuh. Nih. Tadi kan nggak ada slash-nya ya, nggak ada prefix-nya. Kalau di sini ada pas Ethernet 0, tuh ada keterangan pas Ethernet 0 up 192.168.1.3/24. Yang tadi prefix-nya itu /24 gitu. Intinya 1.3 itu /24 ya, belum kita masukkan /24. Nah, jadi slash itu prefix. Oke, kita tes dulu nih, tes dari PC 0 ke PC 1 bisa kirim pesan atau enggak gitu. Udah ya, ini ada nih di atas sebelah kiri ada menu pesan. Nah, di sini ke sini misalnya, atau dari sini ke PC 3 nih. Oh, belum bisa karena belum di routing secara dinamis menggunakan OSPF nantinya. Misalnya ini PC 1 ke router biasanya udah bisa karena udah satu network. PC 0 ke atas itu belum bisa. Misalnya dari router ke sini udah bisa. Router ini juga udah bisa karena udah satu network. Biasanya tuh. Nah, dari PC dari router 0 ke router 2 biasanya belum bisa
karena beda network harus di routing. Oke, kita langsung routing aja. Masuk ke settingannya, pilih router 0. Oke, ini perkecil dulu. Nah, sorry, perkecil dulu. Oke, masuk ke CLI, command line interface. Jadi kita akan settingnya melalui command line interface. Jadi bukan sebagai graphical interface. Jadi graphical itu kayak gini nih. Di sistemnya grafik. Kalau ini settingnya sebagai command line interface. Oke, kita masuk ke settingan routing secara dinamisnya, yaitu settingan routing secara OSPF. Kita pilih router 0. Biasanya sih gini, masuk ke config dulu. Kita pilih router 0. Pilih CLI, command line interface. Jadi settingnya melalui command line interface CLI. Ini exit dulu misalnya, exit. Ini exit misalnya. Nah, ini configure terminal kalau di sini. Configure terminal. Ini masuk configure-nya. Masukkan router OS PF1. Masukkan networknya. Network IP yang awal, jadi yang saling terhubung secara langsung. Network 92.168.1.0 networknya itu. Ini itu networknya 1.0. Kalau misalnya IP-nya 192.168.1.1, prefixnya 24, networknya itu 1.0. Untuk subnet masknya untuk di OSPF itu dibalik. Ya, untuk 255 misalnya 255 itu jadi 0, 0 itu jadi 255. Jadi intinya dibalik. Ini kita masukkan subnet masknya. Nih, 255 kan jadi 0, jadi 0.0.0.255. Jadi gini. Untuk subnet masknya kan asalnya gini. 255.255.255.0. Tapi kalau misalnya di OSPF itu dibalik. Jadi 0.0.0.255 areanya, area 1 misalnya. Jadi untuk OSPF itu disettingkannya itu harus per area. Jadi ada area-area tertentu. Gitu, ini area 1 misalnya, ini untuk yang standarnya ya. Area 1, masukkan lagi networknya. Network yang atas 10.0.0.0 itu /8, jadi networknya itu 10.0.0.0. Masukkan subnet masknya dibalik, ada 0.255.255.255 area 1. Oke, 1. Oke. Ini udah exit. Jangan lupa nih config, masuk ke config, setting, save. Jadi biar settingannya tersimpan. Jadi kalau misalnya di exit, misalnya si programnya langsung dibuka lagi, jadi biar kesimpan si settingannya. Jadi gak usah setting lagi gitu. Ini udah di router 0 udah di setting. Kita setting router satunya, masuk ke CLI sama ini, enter aja, klik exit. Ini juga exit, configure terminal. Sebenarnya tuh tadi udah langsung ya. Udah router config, ini gak usah di exit juga bisa. Jadi gini, router config, masukkan perintahnya router OSPF 1. Networknya yang ini, yang 10 dulu. Ini masukkan subnet masknya.
areanya, area 1 lagi network 20 titik 0 ini. Oke, ini tadi ada keterangan, oh itu udah up untuk routingnya. Ini masukkan 0.255.255.255 area 1. Oke, ini udah exit config save di menu setting kan ini save ya, jadi biar save. Ini udah di close. Kita setting di router 2 nya. Router 2 kita pilih config, kita pilih CLI. Nah kalau gini ketik enable configure terminal, baru masukkan router SPF 1 network. Teman-teman juga bisa type sih, net type misalnya. Ini sebentar kita geser dulu biar kelihatan. Aduh, sorry. Nah ini kan biar kelihatan nih network. Kita masukkan 20.0.0.0 subnet masknya 0.255 area 1. Satu lagi network, tinggal ke atas aja sih. Kalau misalkan gini tadi tinggal diklik ke atasnya atau ke bawah, jadi ya kursor ke bawahnya, atau misalnya ketik manual network 20.0.0.0. Jadi kan udah. Sekarang yang bawahnya 92.168.2.0 yang ini nih, network yang ini. Tadi kan udah masukkan network yang ini, jadi antara nyambung dari gigabit 0/0 ke gigabit 0/1 dari arah router 2 ke arah router satunya ke arah yang atas. Sekarang network yang ini, network router 2 ke arah switchnya. Itu networknya, masukkan subnet masknya. Area 1 udah exit. Ini exit juga, config setting save. Ini udah oke, berarti udah kesimpan settingannya. Kita close, kita cek nih, kirim pesan dari PC 0 ke PC jangan ke PC dulu, misalnya ke arah router nih. Ya udah bisa. PC 0 ke arah router 1 udah bisa. PC 0 ke arah router 2 udah bisa. PC 0 ke arah PC 2 juga udah bisa nih. Oh belum bisa pilot, belum mungkin ya, nge-lag. Nih udah bisa ya, berarti settingannya udah sesuai. Udah. Kalau ini progress 1 kali, biasanya harus dicoba lagi sih untuk Cisco pakai tracer. Jadi dia belum, itu aja sih, belum terkait aja sih settingannya biasanya, jadi agak delay. Oke, sebaliknya juga udah bisa nih, PC 2 tadi ke PC 0 udah bisa. Teman-teman juga bisa dicek sih settingan trace route nih. Misalnya di PC 0 tadi, di PC 0 diklik, masuk ke command prompt, ini yang run command prompt. Nanti teman-teman bisa cek routingnya apakah benar melalui jalurnya atau enggak gitu. Ini di PC 0, di command promptnya trace. Ini untuk settingannya sih biasanya Windows untuk komennya. Tracer ke PC 2 dengan IP address 192.168.2.2. apakah sesuai atau enggak untuk jalurnya nih, kayak 0.1, 10.1, 20.2 baru ke 192.168.2.2. jadi kan awalnya dia ke 192.168.1.1 nih hop awalnya, terus kan dia ke hop keduanya 10.10.10.1 di arah router 2 interface gigabit 0/0. Terus dia juga hop selanjutnya 20.20.20.2 baru masuk ke IP tujuannya
masuk ke IP tujuan si PC 2 nya. Misalnya kita trace 92.168.2.3 yang juga sama sih. Nah gitu, berarti udah sesuai, udah komplit. Oke, segitu aja untuk settingan routing OSPF. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau misalnya masih kurang paham, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.